Bagaimana pendapat Bapak bila koruptor dihukum mati? Nah, ini yang menarik ini. Orang suka kirimin di Cina, langsung didor kepala, semua saksikan. Nah, saya pribadi ya, saya berpikir kalau korupsi hukuman mati dengan sistem pengadilan, sistem yang seperti saat ini, lebih baik seumur hidup. Mungkin dia bisa bertobat, penyitaan aset mungkin. Pemiskinan daripada bang, kalau diancam hukuman mati, ya saya kan bisa dipres habis-habisan. Iya. Tapi kalau seumur hidup beneran ini, stres itu. Ya. Terus pemiskinan, saya nggak tahu pendapat Bang Todong nih. Nggak, saya setuju. Saya ini agak dilematis kalau ngomong soal hukuman mati, karena sebagai aktivis hak asasi manusia, saya dari dulu menolak hukuman mati. Mungkin saya satu-satunya aktivis yang sejak tahun 79 berjuang untuk menghapuskan hukuman mati. Bukan saya tidak mengakui bahwa ada kejahatan yang sangat serius, sangat kejam. Banyak orang bilang, dihukum mati aja. Nah, saya nggak setuju, karena menurut saya kejahatan itu produk dari lingkungan, produk dari sekitarnya itu. Kemiskinan juga berkontribusi terhadap kejahatan. Korupsi itu sebagian juga adalah produk dari kemiskinan. Nah, tapi kan kita nggak bicara mengenai korupsi yang kecil kayak gitu. Kita bicara mengenai korupsi yang kakap sebenarnya, yang grand corruption, di mana negara itu disalahgunakan, dibajak untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Nah, apakah mereka mesti dihukum mati? Ya, tidak menyelesaikan persoalan juga. Kalau menurut saya, uang tidak kembali. Itu tadi dikata orang bisa jadi kaya, artinya keluarganya yang kaya kan. Nah, kalau kita mau bicara pemberantasan korupsi, kembali, satu, law enforcement yang mesti tegas. Kedua, penyitaan aset mesti betul-betul dilakukan. Pemiskinan mesti dilakukan. Pembuktian terbalik mesti dijalankan. Nah, itu akan membantu membangun sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Nah, ketimbang menghukum mati seseorang yang belum tentu juga dia dihukum mati karena kesalahan dia itu pantas untuk dihukum mati. Apalagi totonya salah orang lagi, fitnah kan. Bisa jadi salah orang. Wah, lebih gawat lagi. Banyak dalam sejarah dunia orang salah dihukum. Itu wrongful judgment. Betul. Kalau seumur hidup masih ada harapan. Kalau seumur hidup pasti ada harapan. Termasuk bertobat ya. Yang penting remisi jangan 10 tahun, 20 tahun gitu loh. Iya. Saya tahu bahwa kemarahan publik itu luar biasa untuk memberantas korupsi, tapi publik juga mungkin perlu kita beritahu, edukasi, itu tidak menyelesaikan persoalan korupsi yang begitu sistemik yang kita hadapi sekarang ini. Jadi saya sepakat dengan Bang Todung ya. Menurut saya yang berhak cabut nyawa orang itu haknya Tuhan. Orang punya kesempatan bertobat. Tetapi jauh lebih jahat orang udah korup keluar masih kaya raya. Nah, harusnya pemiskinan yang harus dilakukan, dan dia tidak dapat remisi selama di dalam penjara. Sehingga kalau ada terjadi kesalahan hukum pun dia masih bisa kita perbaiki, fitnah atau apa.